Tunggu dulu, jika apa yang dikatakannya benar adanya, berarti usianya saat ini sama dengan Sunan Kalijaga, atau bahkan lebih tua lagi. Dan lagi pula Sang Atta tidak mungkin melempar candaan dan pastinya serius dalam setiap ucapannya. Tapi ini bukan saatnya berpikir terlalu jauh, dan pertanyaannya sekarang adalah apa yang akan dilakukan oleh Sang Atta selanjutnya. Tapi aku berharap semoga obrolan yang sangat singkat tadi adalah angin segar untukku. Aku menengok ke arah Pak Sami dan beliau pun hanya tertunduk tanpa menghiraukanku. Tapi saat aku menoleh ke arah Pak Aksa, ternyata dia juga memasang wajah yang sepertinya tak jauh berbeda denganku. Ya Allah, apa yang mesti hambamu ini lakukan? Ujarku dalam hati dengan menundukkan kepala. Dan inilah sifat asli dari manusia. Di saat dia benar-benar tersudut, maka dia baru bisa mengingat jika dia memiliki Tuhan. Dan itulah yang sekarang aku lakukan. Walaupun tak sedikit dari amalanku yang menggunakan potongan-potongan dari ayat sucinya, tapi baru kali ini aku berdoa dan meminta keselamatan padanya. Di saat kesombonganku yang begitu besar dibenturkan dengan sebuah dinding yang tak mungkin tertembus, di saat semua hasrat tertutupi oleh rasa takut, di saat semua ego terselimuti oleh keputusasaan, di saat inilah aku mengingat jika ada sesuatu zat yang berada jauh di atas semua logika manusia. Apa aku bodoh? Tidak. Aku manusia hina. Dengan tanpa diaba oleh Sang Atta, salah satu orang yang sedari tadi ada di belakangnya menarik Buning dengan cukup kasar dan membawanya ke hadapan Sang Atta. Tak ada sedikit pun suara yang keluar dari mulutnya saat berada di hadapan Sang Atta. "Sami," ujar Sang Atta dengan mengangkat telapak tangannya sebagai isyarat agar Pak Sami mendekat. Entah apa yang mereka bicarakan di sana, karena aku sama sekali tidak dapat mendengarnya. Tapi aku melihat Pak Sami hanya tertunduk lesu dengan sesekali menganggukkan kepalanya. Apakah semacam wejangan? Bukan waktunya memusingkan hal itu. Sekarang aku hanya bisa memikirkan keselamatanku sendiri. Apa yang akan terjadi padaku setelah semua ini berakhir? "Dra," ujar Pak Sami memanggilku. Dengan langkah yang sangat bergetar, aku melangkah mendekati Pak Sami. Entah bagaimana aku menggambarkan rasa takut ini. Tapi jika ada rasa takut yang membuatku benar-benar jera pada semua kesombonganku, inilah rasa takut itu. "Aku mau darahnya," ujar Sang Atta saat aku berada tepat di depannya. "Hah?" ujarku terkejut saat mendengar kata-kata yang keluar dari mulut Sang Atta. Inikah akhirnya, akhir dari semua perjalanan dan perjuanganku? Mestikah aku diam dengan segala apa yang akan menimpaku? Jika memang aku harus melawan, maka apa yang bisa aku lakukan? Jawabannya mutlak tidak ada. Dan jika aku menuruti egoku, maka semuanya hanya akan memperkeruh suasana. Tiba-tiba Pak Sami memegang pundakku dan menyayatnya dengan bilah parang yang entah sejak kapan sudah ia keluarkan dari sarung yang ada di pinggangnya. Wah,
Teriakku dengan suara tertahan saat darah segar mulai menetes dengan deras dari luka sayatan yang cukup besar di tangan kiriku. "Darah sudah ditumpahkan, Datuk," ujar Pak Sami sambil membungkukkan tubuh dengan gerakan yang khas dilakukan oleh orang-orang di sukunya, dan tetap menggenggam pergelangan tanganku yang mulai penuh dengan darah. "Ya, dan cukup, biarkanlah begitu," ujar Sang Ata sembari menyentuh luka bekas sayatan yang ada di tanganku. Entah bagaimana caranya, tapi seketika setelah tersentuh oleh Sang Ata, darah yang sebelumnya keluar dengan cukup deras dari luka sayatan ini tiba-tiba berhenti, dan luka itu pun tertutup dan hilang entah kemana. Ya, luka itu kini telah menutup dan aku hanya bisa tercengang dibuatnya. "Anak keturunan Raksogati," ujar Sang Ata setelah mengusap sedikit darahku yang sedikit menempel di ujung jarinya. Sekarang kebingunganku telah ditambahkan. Siapa Raksogati? Ada hubungan apa denganku yang bahkan nama asli kakekku sendiri pun aku tidak mengetahuinya secara pasti. Tapi semua pertanyaan itu hanya di kepalaku tanpa sedikit pun aku berani mengutarakannya dengan Sang Ata. "Pergi dan temui dia. Kamu akan menemukan jawaban yang kamu cari, Ganindra Basudewa," lanjut Sang Ata seakan mengerti kebingunganku. Ya, kata seakan tidak cocok sama sekali karena sebenarnya beliau mengetahui apa yang kupikirkan saat ini hingga ke akar-akarnya. Tapi perintah untuk mencari dan menemui seseorang yang beliau sebut dengan Raksogati begitu mengganggu pikiranku saat ini. "Masih ada satu orang lagi," ujar suara Pak Dion dari arah belakangku. Dek. Bener, dia masih bebas di luar sana entah di mana, gumamku pelan. Hanya dengan isyarat tangan dari Sang Ata, kemudian dua orang dari para pengawal Sang Ata tiba-tiba menghilang tertutupi kabut tipis berwarna putih. Sepertinya mereka langsung menuju ke tempat Mbak Endah berada, tapi pemandangan di depanku saat ini, dek. Sebuah tubuh tanpa kepala saat ini tergeletak dengan benda bulat yang penuh darah menggelinding perlahan ke arahku. Tapi kapan mereka melakukannya? Tanpa perlawanan. Dan hanya seperti ini akhirnya. Akhirnya berakhir. Pikiranku benar-benar melayang saat ini. Bro. Aku akhirnya tak kuat menahan berat tubuhku. Dan entah sejak kapan pula air mata mulai menitih dari mataku. Entah ini tangis sedih atau bahagia, tapi yang aku tahu hanya memang begini akhirnya. Tia, Lucy, akhirnya semuanya berakhir, ujarku dengan suara pelan di sisa kesadaranku. Ya, tubuhku kini terasa sangat berat dan mataku kini bertebaran banyak cahaya berkelip indah seperti kunang-kunang. Perlahan semakin banyak hingga kegelapan menyelimuti mereka secara perlahan. Sejenak aku teringat jika tubuhku telah mengeluarkan darah terlalu banyak dan memang beginilah akhirnya. Aku tak kuat lagi menahan kesadaran ini dan blek. Angin lembut perlahan bertiup mengenai tubuh dan cahaya remang menyambutku saat perlahan aku membuka mata dan terlihatlah sebuah langit-langit rumah yang terasa tak asing bagiku. Ya, aku mengingat langit-langit ini adalah berada di rumah Rian. Dan semuanya masih terasa sangat berat untuk saat aku mencoba membuka mataku lebih lebar lagi.
Di mana dia? Ujarku terkejut saat tersadar seutuhnya. Seketika itu pula aku langsung membangunkan tubuhku yang entah sejak kapan sudah terbaring di ranjang Rian dan melihat sekitarku. Aku memang di kamar Rian dan tak ada seorang pun di sini. Apa semuanya ini mimpi? Bukan. Bekas luka ini bukan mimpi. Dan ini udah berakhir. Luz, ini sudah berakhir, Luz. Semuanya sudah berakhir. Ujarku pelan saat melihat bekas luka di tanganku dan kuakhiri dengan teriakan sekeras-kerasnya. Brak. Lu udah bangun, Dra? Ujar Rian setelah membuka pintu dengan keras yang kutebak karena teriakanku barusan. Udah kelar, Nyong. Ujarku dengan tangisan yang cukup keras pada Rian. Iya, nih lo minum dulu. 4 hari lu tepar di situ, pasti aus lu. Jawab Rian sembari menyodorkan segelas air putih padaku. Dengan sigap dan cepat aku langsung menyambar gelas itu dan meminum isinya hingga habis tak tersisa. Yan, gue lapar. Ujarku pada Rian dengan gelas yang masih menempel di mulutku. Lu udah enakan kan? Mandi dulu sono. Habis tuh kita baru cari makan. Jawab Rian sembari meninggalkanku kembali ke ruang tengah kontrakannya. Siang dengan panas yang sangat menyengat khas kota Bontang menemani kami berdua saat kami menyusuri jalan kota ini. Aku sempat menanyakan pada Rian tentang apa yang terjadi padaku hingga aku bisa tergeletak tak berdaya di rumahnya. Dan Rian menjawab jika Pak Dion lah yang mengantarkanku dalam keadaan tak sadarkan diri malam itu. Dan untuk cerita lengkapnya, Rian menyuruhku agar bertanya langsung pada Pak Dion. Setelah kami berdua selesai makan, aku mengajak Rian untuk mengunjungi makam Lucy dan Rian menyetujuinya. Sesuai janjiku sayang, ini semua berakhir. Kamu bisa tenang di sana berdua sama Tia. Ujarku saat menabur bunga di atas makam Lucy. Secangkir kopi dan beberapa rokok menemani pagiku di teras rumah Rian. Suasana ini membuat pikiranku melayang ke masa lalu dan semua dosaku. Namaku adalah Ganindra Basudewa yang diambil dari penggabungan antara dua tokoh pewayangan, yaitu sang dewa perang penjaga surga bernama Indra dan salah satu awatara Trimurti Wisnu. Aku tak pernah mempersalahkan apalagi mempertanyakannya. Yang aku tahu, ayahku pun juga memiliki nama yang diambil dari nama tokoh wayang, yaitu Bala Puntadewa, yang berarti adalah teman Puntadewa. Nama lain dari Prabu Yudhistira yang merupakan anak sulung dari kelima Pandawa. Ayahku memiliki perawakan yang kurus dan tinggi dengan standar SNI Jawa Timur. Bentuk wajahnya khas seperti pada orang Jawa pada umumnya, tapi kebanyakan teman dan tetangga menganggap jika ayahku ini memiliki wajah seperti orang-orang Arab yang bermukim di wilayah Ampel, Surabaya. Beliau memiliki sifat yang tegas dan di sisi lain sangat lembut pada keluarga yang tergantung pada situasi apa yang dihadapinya. Entah makanan apa yang tidak disukainya, karena beliau hampir sama sekali tidak pernah menolak apa yang telah dimasak oleh ibuku. Dan yang menjadi favorit beliau adalah terong bakar dengan sambal terasi. Untuk ketegasan, mungkin pada saat beliau menghajarku di kamar mandi karena kedapatan mengambil sebatang rokok dari kantong bajunya dan menghisapnya di kamarku. Le,
Impian ayahmu ini cuma biar kamu dan adikmu itu bisa hidup dengan lebih baik dari ayah. Perjuangan ayah hanya sebatas ini dan gak bisa memberi lebih pada kalian berdua. Sekolah yang tinggi, Le, biar kamu gak jadi pesuruh seperti ayahmu ini. Pesen ayah, tolong jangan memperebutkan rumah reot ini sama adikmu. Ayah tahu kamu pasti bisa jadi orang yang punya nama nantinya. Begitulah kata-kata beliau pada saat aku duduk di kelas 2 SMA dan sedang menemani beliau memasang batu bata. Ya, kejadian itu berlangsung saat 1 tahun sebelum aku lulus sekolah SMA dan membangkang dari ucapannya agar aku tidak perlu merantau dan ayahku akan berjuang sekuat tenaga agar aku bisa mengenyam bangku perkuliahan. Tapi jiwa mudaku begitu berkoar saat itu. Dengan penuh keyakinan membara, aku melangkah meninggalkan rumah yang selama ini menjadi tempat pelindungku untuk mengadu nasib ke ibu kota. Dengan menjual radio pemberian beliau di Pasar Gembong, aku akhirnya mendapatkan uang 98.000 dan menjadi modalku untuk berangkat mengadu nasib ke ibu kota. Kereta api gaya baru Malam Selatan menjadi saksi saat ia mengantarkan dan menurunkanku di stasiun Jatinegara. Salah satu hal yang membuatku termenung dan menangis saat mengingat beliau adalah saat dia menceritakan perihal kenakalanku dahulu. Tentang bagaimana aku menangis dengan sejadi-jadinya karena semua teman sebayaku sedang berangkat ke sekolah dan aku sendiri baru berumur 4 tahun. Dan itu belum memenuhi kriteria usia untuk memasuki sekolah dasar. Dengan penuh perjuangan hingga sandal jepit yang beliau kenakan pada saat itu terputus dikarenakan berkeliling dengan menggendongku mencari sekolah dasar yang bersedia menerimaku sebagai muridnya. Ya, pada saat itu keluarga kami hanya memiliki sebuah sepeda kebo butut sebagai kendaraan yang dengan pertimbangan demi keselamatanku akhirnya beliau memilih untuk berjalan kaki. Tolonglah Pak, supaya anak saya ini bisa diterima di sekolah ini, ujar ayahku pada seorang kepala sekolah sebuah sekolah dasar yang kami hampiri di siang itu dengan nada yang cukup memelas. Wah, saya sangat berterima kasih kalau Bapak bersedia menyekolahkan anak Bapak di sini, jawab si Bapak kepala sekolah itu dengan senyum yang tersungging lebar di wajahnya. Dan alasan kenapa Bapak kepala sekolah saat itu langsung menerima dengan senyum yang lebar aku ketahui setelah aku menginjak bangku SMA saat ayahku menceritakannya padaku. Beliau berkata jika aku adalah murid pelengkap. Bisa dibilang pelengkap karena jika pada tahun itu penerimaan siswa baru tidak mencapai 25 anak, maka sekolah akan digabungkan dengan sekolah yang ada di sebelahnya. Dan ya, akulah anak ke-25 itu. Sedikit merasa bangga memang karena aku merasa menyelamatkan sekolah dasar itu hingga bisa berdiri sampai saat ini. Kenapa nggak mau pakai sepatu? Ini udah dibelikan ayah sepatu baru. Bisa nyala tuh, ujar ibuku yang sedang memaksaku untuk memakai sepatu. Tapi itulah kelakuanku. Walaupun di mataku saat itu lampu yang ada di sisi belakang sepatu itu terlihat keren, tapi aku sama sekali tak mau memakainya, bahkan menyentuhnya. Aku tetap bersikeras dengan tangisanku yang kencang dan semakin kencang hingga ayahku akhirnya mengalah dan menggendongku membawaku ke hari pertama di sekolahku. Saat itu ayahku mengantarkanku hingga ke dalam kelas dan beliaulah yang memilihkan tempat duduk untukku. Beliau tanpa lelah mencoba menenangkanku dari tangis hingga keramaian kelas membuat perhatianku teralih dan aku pun berhenti menangis.
Teralihkan oleh suasana ramai kelas bukan semerta-merta menyelesaikan masalah yang dihadapi ayahku pada waktu itu. Kini timbul masalah baru. Saat aku memperhatikan semua kaki teman sekelasku, aku pun semakin menangis sejadi-jadinya. Karena hanya aku sendiri yang tidak memakai sepatu, dan pada saat itu ayahku tidak membawa sepatu yang telah beliau beli dan meninggalkannya di rumah. Pengorbanan yang selalu berhasil membuatku menangis. Beliau kembali menggendongku untuk pulang dan memakaikanku sepatu. Mengantarkanku kembali hingga ke dalam kelas tentu saja. Dan jarak yang beliau tempuh saat itu tidak kurang dari 1 kilometer jauhnya dalam satu kali perjalanan menggendongku. Semua kenangan itu begitu membuatku tersulut emosi saat aku mudik lebaran di tahun itu. Tahun yang terasa sangat kelam untukku. Tahun 2013. Aku pulang dengan penuh kebanggaan karena membawa seorang menantu untuk ayahku. Sanggup membeli 2 tiket kereta kelas eksekutif Argo Bromo Anggrek yang mengantarkanku selama 9 jam perjalanan. Jauh lebih cepat dari kereta yang kutunggangi saat pertama kali ke Jakarta dahulu yang menempuh perjalanan selama 19 jam. Saat aku mengucapkan salam di tempat yang selama ini kupanggil rumah, aku sama sekali tidak melihat ayahku hingga tidak lama kemudian seorang wanita keluar. Dia adalah istri kedua dari ayahku. Sejak ibuku wafat saat aku hendak masuk ke jenjang SMP 1 tahun berselang, ayahku menikahi wanita ini. Dia keluar dengan tatapan nanar melihat ke arahku. "Ngapain kamu datang? Gak ada yang bisa kamu bawa dari sini. Aku istrinya dan aku berhak atas semua ini," ujar wanita itu sebelum aku sempat berbicara satu patah kata pun. "Bu, aku pulang. Ini bulan puasa kok marah-marah? Bapak mana?" ujarku selembut mungkin walaupun tanda tanya besar sedang menindih kepalaku saat itu. "Bapakmu sudah mati. Mending sekarang kamu pergi," bentaknya sambil membanting pintu. "Dek, mati," ujarku terkejut. Seketika itu pula emosiku langsung memuncak dan menendang pintu yang sudah dikunci dari dalam oleh wanita itu. Dengan semua yang telah kupelajari dari Pak Aksa, maka terlepaslah daun pintu yang kutendang itu dari engselnya hingga menimpa wanita itu yang tanpa ku ketahui ternyata sedang menahan pintu dari dalam. Dengan emosi yang memuncak, aku berteriak sekencang-kencangnya untuk mencari ayahku. Segala yang ada di depanku tak luput dari sasaran emosiku hingga semuanya berserakan. Kursi yang melayang hingga piring terbang dan entah apa lagi yang aku lakukan saat itu dengan tangis keras sambil memanggil ayahku hingga adikku Putri memelukku dengan erat dari belakang. "Mas, uwes mas, uwes," ujar Putri dengan tangisan yang tak kalah keras sambil memelukku. Mendengar tangisan seorang gadis kecil yang paling kusayangi di dunia ini membuat tubuhku lemas seketika hingga kami berdua larut dalam tangisan masing-masing. Setelah emosiku mereda, Putri mengantarkanku untuk pergi ke makam ayah. Pergi ke makam orang yang paling berjasa di hidupku. Tangisku pecah dengan sangat keras saat aku memeluk tanah gundukan dengan tulisan Bala Punta Dewa di salah satu nesanya. Sebuah tangisan yang tak mungkin bisa diredam oleh siapapun. Sebuah tangis penyesalan karena beberapa bulan yang lalu sebelum menikah, aku sempat pulang untuk meminta restu kepada bapakku. Aku menjelaskan jika aku akan menikah dengan wanita yang kutemui di perantauan. Walaupun awalnya bapakku tidak memberi restu, tapi akhirnya dengan semua penjelasanku,
Akhirnya beliau mau memberikan restu itu. Tapi beliau tidak mau untuk hadir di pernikahanku tanpa memberitahu alasannya. Dan saat itu dengan emosi yang menjulang aku meninggalkannya. Dan sekarang aku tahu alasannya. Beliau sedang sakit saat itu. Karena semua kebodohan emosiku saat itu aku tidak menyadarinya. Terlambat, dan terlambat. Sebuah penyesalan yang tak akan pernah berakhir. Tangan yang dahulu menggendongku, kaki yang dulu mengantarkanku kemanapun aku minta dalam tangisan, senyum yang dulu selalu membuatku berhenti menangis, telapak tangan yang kasar yang selalu memberikan hal yang aku inginkan dahulu. Tapi bahkan aku tidak ikut mengantarkan beliau ke tempat peristirahatan terakhirnya. Betapa berdosanya dan hinanya aku ini. Teriakku dengan keras dan sekeras-kerasnya. Tapi kenapa tak ada yang memberikan kabar padaku? Sempat aku menoleh ke arah putri untuk marah. Tapi melihat wajah putih bersih yang sedang menangis di pelukanku itu selalu dan sanggup untuk meredam semua emosiku. Tanpa terasa, tirai pagi telah tergantikan oleh siang dengan cahaya matahari yang cukup menyengat ke kulit. Jika dipikir-pikir, orang bodoh mana yang bisa melamun hingga tepat setengah hari seperti aku. Tapi untuk sesaat, aku bisa sedikit mengobati rinduku kepada mereka semua. Ingin rasanya aku memeluk adik kecilku sekali lagi. Tapi sekarang sudah ada orang yang menjaganya, dan dia sudah menjadi ibu yang baik untuk anak-anaknya. Doakan kakak bodohmu ini, Put. Gumamku pelan sambil membenahi gelas kopiku dan membawanya kembali ke dalam. Brum. Tiba-tiba terdengar suara motor berhenti. Dan yang membuatku terkejut, ternyata saat kedua orang yang menaiki motor itu turun dan membuka helm adalah Aji dan Ida. Wah, aku tak kuasa menahan tawa hingga akhirnya terbahak-bahak melihat mereka berdua. Kenapa sih dijenguk malah ngetawain? Gerutu Ida saat duduk di bangku yang ada di depan kontrakan Rian. Kalau Aji aku udah biasa, tapi kamu sekarang benar-benar kayak orang normal. Jawabku dengan menerima jabatan tangan Aji. Nyebelin kok nggak hilang-hilang sih, ujar Ida dengan semakin emosi. Rian mana, Andra? Tanya Aji padaku. Kerja dia, jawabku seraya meninggalkan mereka berdua untuk mengambil minuman di dalam. Dengan langkah gontai, aku membawa 2 air mineral gelas yang ada di dapur Rian. Suasana tampak lengang saat aku meletakkan air di antara mereka berdua yang sepenglihatanku seperti saling menjaga jarak, atau mungkin salah satu dari mereka yang menjaga jarak. Entahlah, tapi wajah mereka berdua menyiratkan jika mereka sedang kesal satu sama lainnya. Cuaca lagi panas kah? Tanyaku berbasa basi. Kamu jujur sama aku ndak? Kamu udah ngapain aja sama dia? Ujar Aji dengan tegas. Matanya tajam menatapku dengan penuh arti, berharap aku akan menjawab dengan secepatnya. Sontak saja aku tertegun dibuatnya, karena aku merasa tidak pernah melakukan apapun pada Ida. Tapi kamu ngomong apa emang dah? Ujarku setengah emosi pada Ida yang sedang menutup mulutnya dan kutebak sedang menahan tawa. Jawab, Dra, ujar Aji membentakku. Ya nggak ada lah. Mikir 18 kali aku ngapa-ngapain sama Ida.
Jawabku emosi. Gak usah bohong kamu, ujar Aji sembari memegang kerah bajuku. Kamu yakin mau ribut? Ingat yang terakhir terjadi sama kamu, jawabku sembari melepaskan tangannya dari kerah bajuku dengan kasar. Kalian kenapa sih? Bentak Ida secara tiba-tiba. Gara-gara kamu, ujarku dan Aji kompak dan hampir bersamaan. Dek. Seketika itu pula aku melihat ke arah Aji dan dia pun melakukan hal yang sama. Setelah beberapa saat, suasana sunyi tercipta di antara kami bertiga. Dimulai dariku dan diikuti oleh mereka berdua. Kami semua tertawa geli melihat tingkah kami yang seperti anak kecil itu. Di tengah tawa riang ini, aku bisa melihat jika sebenarnya mereka adalah pasangan yang cocok. Tapi kenapa malam itu Ida mengajakku untuk lari? Dan juga di malam itu mimik wajahnya sama sekali tidak mencerminkan jika dia sedang bercanda. Dan jika memang dugaanku benar, maka aku sekarang sedang berhadapan dengan seorang gadis sakti yang labil. Tapi setidaknya aku sedikit senang karena ada sebuah kisah cinta yang bersemi di antara semua tragedi yang aku alami. Oh ya Ji, kamu masih berhutang cerita sama aku, ujarku yang tiba-tiba serius di tengah keceriaan ini. Malam itu ya, jawab Aji yang telah berhenti dari tawanya. Tak lama setelah Rian pulang dari bengkel, aku memaksa Indra untuk masuk ke bangunan itu. Lagi pula bengkel pun sudah sepi. Rosa ini beberapa kali mengingatkan, bahkan melarang kami untuk pergi ke sana, tapi aku tetap bersikeras dan akhirnya Indra pun melunak dan menurutiku. Menurutmu Ji, yang di bengkel itu sama gak sih sama yang gangguin di bangunan ini? Tanya Indra sembari mengikuti langkahku. Aku gak tahu Indra, makanya ini kita cari tahu, ujarku pada Indra sambil berpura-pura tidak tahu. Ya, aku berpura-pura tidak tahu, tapi semua energi yang terasa dari bangunan ini sangat jauh tidak berbeda dengan apa yang kurasakan di rumah Kuyang yang kami kejar malam itu. Sayangnya saja malam itu Pak Dion tidak berhasil menghabisi kepalanya dan hanya tubuhnya saja yang kami amankan. Betapa bodohnya aku bisa selengah itu. Dan mungkin saja aku bisa mengakhirinya sekarang. Indra mengatakan jika dia beberapa kali melihat penampakan seraut wajah wanita, jendela yang digebrak dari arah dalam, bahkan sesuatu yang melompat-lompat dari samping bengkelnya. Tapi ada sesuatu yang lain yang kurasakan di tempat ini. Sebuah aliran lembut dan aku tahu dengan pasti jika energi seperti ini akan menarik energi yang berlawanan di sekitarnya. Bagaikan magnet yang mempunyai kutub. Seperti itulah makhluk-makhluk itu seperti dengan disengaja untuk dikunci di sini. Atau mungkin untuk mengunci sesuatu. Kayaknya emang ini jalurnya Indra. Siapapun yang milih ngebangun bangunannya di sini, dia tahu betul urat bumi. Terlalu sempurna kalau semua ini cuma kebetulan, ujarku pada Indra setelah merasakan semua keanehan ini. Maksud kamu? Tanya Indra bingung. Ya kapan-kapan aku jelasin ke kamu. Sekarang kita masuk dulu, ujarku sambil mencoba membuka pintu yang berada di depan kami. Sebenarnya urat bumi adalah salah satu kepercayaan kami, atau lebih tepatnya mengarah pada tradisi di mana kami mempercayai jika setiap apa yang menemani kehidupan adalah hidup. Begitulah cara leluhur mendidik anak cucunya, hingga kami menghargai segala apa yang menemani langkah dan detak kehidupan di sekitar kami. Dan hal ini adalah bumi tempat kami berpijak, di mana sudah ditentukan tempat manusia untuk berjalan, dan begitu juga para roh untuk berjalan.
Urat bumi adalah tuntunan bagi mereka. Tapi ada satu titik energi yang sengaja dipasang untuk menahan dan mengacaukan alur yang telah tercipta sejak dahulu kala. Begitu sempurnanya Tuhan dengan semua yang telah diaturnya. Dan mereka berani untuk mencoba mengacaukan semua ini. Dalam semua rasa penasaranku ini, aku sama sekali tidak memperdulikan apa yang dikatakan oleh Indra jika memasuki properti orang lain adalah melanggar hukum dan tetap mencoba membukanya. Tapi sekuat apapun aku mencoba, tetap saja pintu ini terkunci dengan kuat dan mendobraknya adalah pilihan terbodoh untuk dilakukan hingga akhirnya aku memutuskan untuk mengitari bangunan ini hingga saat aku tiba di bagian belakangnya dan dapat melihat sebuah lubang yang rasanya cukup untuk dimasuki olehku. Suasana gelap dan lembab menyambutku saat aku menginjak tanah berpasir di bagian dalam bangunan ini. Semuanya tampak normal kecuali suara tangisan gadis kecil yang samar-samar terdengar dari balik sebuah balok kayu yang tertancap dekat tempat berdiriku saat ini. Dan dengan cahaya yang masuk melalui lubang-lubang yang ada di dinding, aku tidak memerlukan senter yang memang sebenarnya tidak kubawa. Dek, hus. Angin pelan tiba-tiba tertiup ke wajahku. Bukan, ini bukan angin biasa. Dan semua yang kurasakan ini sama persis seperti yang kurasakan di rumahku yang waktu itu. Dan aku yakin ini bukan sebuah kebetulan. Dan balok kayu ini sudah dimantrai untuk menjaga sesuatu agar tidak pergi kemana-mana. Kejam, kejam, kejam. Bruak. Suara benda besar terjatuh di lantai atas mengejutkanku. Apakah aku harus naik sekarang? Rasa ragu benar-benar mencegah kakiku untuk melangkah lebih jauh dari ini. Apa aku mampu mengatasi semuanya hanya berdua dengan Indra? Dra? Dra? Ujarku setengah berteriak karena aku baru sadar jika ternyata aku sendirian. Sialan, si pengecut itu lari. Gerutuku. Dep, dep, dep. Tiba-tiba terdengar suara langkah cepat di tangga. Dan benar saja saat aku menengok, sekelebatan aku melihat sebuah bayangan putih melesat cukup cepat di tangga dan mengarah ke atas. Tanpa pikir panjang, aku langsung berlari menyusul bayangan itu ke arah atas dan dek. Ternyata di lantai atas dan cukup jauh dari tangga sudah menungguku. Sesosok anak kecil yang berpakaian sangat lusuh dengan rambut yang teramat sangat acak-acakan. Kakinya hancur penuh darah, seperti habis dipukuli oleh benda tumpul yang pastinya tidak dilakukan hanya satu kali saja. Siksaan apa yang telah diterimanya? Tolong! Ujar sosok itu dengan suara yang pastinya menyayat hati bagi siapapun yang mendengarnya jika dia memiliki hati. Kamu? Ujarku lirih seraya mendekatinya. Dek. Tiba-tiba sosok itu menengadahkan wajahnya dan kini terlihat jelas jika dia tidak memiliki mata. Kejam sekali manusia yang tega menghilangkan cahaya di matanya. Tolong aku, Kak. Ujarnya dengan suara tangisan yang terdengar sangat memilukan. Siapa? Siapa yang ngelakuin semua ini? Tanyaku dengan sangat emosi. Perlahan tapi pasti, tangan mungil yang dipenuhi luka dan darah itu bergerak dan menunjuk ke arahku. Bukan ke arahku, tapi belakangku. Perlahan aku menengok ke arah belakangku. Dek. Wah. Blak. Jadi emang kamu gak ada hubungannya sama mereka ya? Tanyaku setelah mendengar Aji bercerita panjang kali lebar.
Iya, jawab Aji lesu. Suasana beranjak hening setelah Aji menyelesaikan ceritanya. Fakta dari sebuah kesadisan manusia yang tidak pernah terekspos di mata dunia. Dan memang sebaiknya begitu. Tia, tenang di sana ya nak, ujarku pelan. Terus sekarang kamu mau gimana, Andra? Tanya Ida di sela-sela lamunanku. Aku? Yang harus tanya kan aku. Kalian selanjutnya gimana? Ujarku sambil mengusap mataku yang mulai basah. Sejenak Ida dan Aji hanya saling memandang satu sama lainnya. Ya, mereka berdua memang pasangan yang cocok. Yang wanita labil dan yang pria terlalu serius. Mereka akan jadi pasangan yang bahagia nantinya. Ya elah, jadi lihat-lihatan. Jangan di sinilah. Ujarku menggoda mereka. Ya, sekarang aku berhasil memecahkan suasana hingga menjadi ringan kembali. Obrolan-obrolan ringan terjadi diselingi dengan candaan hingga aku teringat sesuatu yang malam itu diucapkan kepadaku. Kalian berdua ada yang kenal orang bernama Reksogati nggak? Tanyaku pada Ida dan Aji.